Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, jika serius mencintai saya, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang engkau bawa, maka dengan itu aku akan mencintai mereka. Nah, sekarang kaidahnya ketika Allah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dia akan dijaga, tidak akan pernah berbuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman pernah bertobat dari dosa, ciri ampunannya adalah itu tidak akan berulang lagi dan akan berganti jadi amal soleh. Soleh lawannya salah, soleh lawannya salah. Jadi kalau yang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Kata-kata baik itu soleh, umpatan itu salah. Jadi orang yang terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa berkata yang mulia. Sederhana sebetulnya. Jadi kalau kata-kata Anda sedang mengeluarkan yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang. Karena yang soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan ketemu dengan taat. Sederhana. Jadi kalau Anda bisa memilih yang soleh, kenapa Anda pilih yang salah? Ya. Kalau Anda bisa memilih taat, kenapa mesti melakukan maksiat? Rizki itu, Anda mau cari dengan yang soleh atau dengan cara yang salah, tidak akan pernah mengubah jumlahnya. Tetap akan sama. Sampai meninggal tidak akan berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Anda cari dengan cara yang jujur misalnya. Hidup Anda sampai dengan meninggal 100 miliar. Anda cari dengan korupsi, nggak akan menambah, nggak akan kurang 100 miliar juga. Cuman barangkali yang beda keberkahannya. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan yang halal, kenapa mesti maksa mencari yang haram? Nggak akan berubah. Tapi kan lebih banyak itu cuma dikumpulin, bikin Anda capek. Segitu juga nilainya. Anda korupsi, datang misalnya 50 juta. 50 juta itu cuma Anda pegang, hitung, pegang. Dengan yang satu, turunnya 500 ribu per bulan. 500 ribu, dijaga oleh Allah supaya nggak capek. Sudah, kamu nggak usah capek ngitung. Ya, biar saya yang pegang. Butuh, saya kasih. Pas butuh, ada. Pas butuh ada, datang. Saya kemarin malam atau awal malam Jumat kemarin saya cerita, ada keluarga penghafal Quran, hamalatul Quran, istrinya penghafal Quran, suaminya penghafal Quran, istrinya bahkan sudah punya sanad, anak-anaknya penghafal Quran. Anda tahu teman-teman, suaminya dalam kacamata manusia, hanya dalam kacamata manusia, seorang kuli bangunan, datang berangkat, bawa uang cuma 500 ribu bu, 500 ribu ke rumah. Tapi setiap suaminya bawa uang ke rumah, kata istrinya, alhamdulillah Abi bawa uang banyak sekali. Istrinya kadang ke sawah, nanam padi, bawa kayu. Itu saya pernah lihat gambarnya, bawa kayu itu selalu begini, masya Allah, luar biasa. Tapi dahsyatnya, Anda berkunjung ke tempatnya, selalu tersaji makanan yang beraneka ragam. Kue ini, makanan ini dan sebagainya, dan berkah hidupnya, enak gitu, nikmat. Jadi saya katakan pada Anda, kalau Anda sudah mendekat kepada Allah menjadi hamba yang dicintainya, Anda nggak akan susah dalam kehidupan dunia. Dan diantara caranya ini, astagfirullah. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, mohon maaf ya, jangankan kemudahan hidup, doa Anda seketika sebelum meminta sudah Allah kabulkan. Saya pernah katakan pada Anda seorang tukang roti yang merindukan Imam Ahmad. Tukang roti ini kemudian, Imam Ahmad itu punya kejadian yang unik teman-teman sekalian. Ya, saya pernah kisahkan beberapa kali kisah ini. Itu satu kali ada dorongan di hatinya untuk pergi ke Mesir. Berangkat aja. Begitu berangkat, capek beliau istirahat di dalam satu masjid. Faqih, ahli fikih, ulama besar. Tapi barangkali namanya sampai duluan kepada banyak orang sebelum kelihatan gambarnya atau wajahnya. Sosoknya belum pernah terlihat, tapi namanya menembus batas penglihatan orang lain. Hampir semua kalangan kenal dengan Imam Ahmad. Kenal dalam pengertian, pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat sosoknya. Tiba-tiba ketika istirahat di dalam masjid, marbot masjidnya mengatakan, keluar dari sini, keluar. Karena belum pernah lihat Imam Ahmad sebelumnya. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan, saya Imam Ahmad. Tidak. Ya, tapi kata beliau, saya hanya beristirahat. Karena taufiknya, tidak, kamu keluar dari sini. Maka ketika beliau keluar, istirahat di alas di luar itu, di pelataran, diusir juga. Rawah katanya. Di bahasa Arab itu ada 3 cara minta orang pergi. Ya, untuk keluar. 1, ukhruj, atau idhab, pergi. Yang kedua, barrah, keluar. Ya, kalau sudah barrah, itu sudah agak kasar. Ya, udah agak kasar tuh. Ya, ukhruj, Anda diam. Barrah, saya bukan barrah, saya Husain. Bukan, itu kasar namanya. Keluar. Nah, ada yang ketiga yang lebih kasar lagi, namanya rawah.
Rawah dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai fisiknya ke sana, rohnya di sini. Ya, atau sebaliknya. Baik, rawah itu disebut rawah ente, rawah, pergi sana. Pergi Imam Ahmad di jalan, kemudian beliau sedang jalan, tiba-tiba kelihatan oleh tukang roti sedang membuat adonan rotinya. Begitu melihat orang ini terlihat semakin lelah, dipanggil oleh beliau, Syekh ta'al huna, kesini, silahkan istirahat dulu. Imam Ahmad istirahat merebahkan. Kemudian sambil melirik kepada tukang roti ini, dia setiap membuat adonan roti, dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad paham dengan faidah ini. Tapi beliau ingin mendengar apa yang diucapkan tukang roti ini lewat lisannya. Maka bertanyalah kepada tukang roti ini. Perhatikan kalimatnya. Ma faidatu istighfarika ya Syekh. Syekh, Sayyid, Anda saya perhatikan dari tadi setiap bikin adonan, lakukan ini, selalu istighfar. Apa sih manfaat istighfar itu bagi Anda? Apa manfaat istighfar itu bagi Anda? Perhatikan kalimatnya. Wallahi, kata tukang roti ini, wallahi, tidak pernah saya mengamalkan istighfar dalam setiap pekerjaan saya, kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu sampai hari ini yang belum terjadi. Dan saya mohon kepada Allah, imma saya sebelum meninggal, atau yang saya doakan sebelum meninggal untuk bisa berjumpa dengan saya. Apa doanya itu? Saya memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik itu sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Jadi ini yang membuat saya datang ke sini karena istighfarmu. Karena istighfar yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke sini. Itu yang menjadikan saya dikeluarkan dari masjid. Itu yang mendorong saya kemudian datang ke tempat ini. Karena istighfar yang kau lakukan. Masya Allah. Dan jangan lakukan itu kepada saya.